Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah berjudul tentang strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah di Provinsi Banten. Nah, pajak dan retribusi daerah merupakan tulang punggung pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Banten. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2025, pendapatan daerah Banten mencapai 10,5 triliun rupiah. Dan pajak daerah menyumbang 4,77 triliun rupiah, sedangkan retribusi sebesar 260 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa pajak menjadi sumber penerimaan terbesar, tetapi retribusi masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Dalam video ini kami akan menjelaskan faktor-faktor, kondisi, tantangan, dan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Penerimaan pajak dan retribusi di Provinsi Banten dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi di Banten telah mencapai 5,02% yang cukup stabil dan sejalan dengan pertumbuhan nasional. Hal ini berdampak positif pada meningkatnya konsumsi, aktivitas industri, dan transaksi kendaraan. Yang kedua ada tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama itu pada PKB, BBNKB. Masih banyak juga kendaraan yang menunggak pajak sehingga menurunkan potensi PAD. Dan yang ketiga itu ada ketersediaan sistem digital. Hal ini digitalisasi pajak seperti e-Samsat dan Signal sangat membantu, tetapi belum sepenuhnya merata. Dan yang keempat itu ada kualitas basis data, di mana ketidakakuratan data kendaraan, usaha, dan objek pajak lainnya membuat pemerintah sulit memetakan potensi pajak secara maksimal. Dan yang terakhir itu ada koordinasi antar instansi, di mana baik antar provinsi dengan kabupaten atau kota maupun dengan kepolisian dan lembaga lainnya. Selanjutnya, tantangan utama yang dihadapi pemerintah Provinsi Banten adalah yang pertama yaitu tingginya tunggakan PKB. Ribuan kendaraan belum daftar ulang sehingga Bapenda harus melakukan penagihan door-to-door dan razia pajak. Lalu yang kedua, digitalisasi yang belum optimal. Sebagian layanan masih manual, terutama di sektor retribusi, sehingga rawan terjadi kebocoran pendapatan. Lalu yang ketiga, minimnya inovasi pada retribusi daerah. Walaupun tingkat realisasi retribusi mencapai 90%, secara nominal kontribusinya hanya 260 miliar dan golong kecil dibandingkan potensi besar sektor jasa dan perizinan. Lalu yang keempat, kurangnya integrasi data kabupaten atau kota, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, BPHTB, dan Reclaim belum terhubung secara sistematis dengan pemerintah provinsi. 5. Pengawasan pajak yang belum kuat sehingga masih ada celah manipulasi data, transaksi tunai tidak tercatat, dan ketidakpatuhan wajib pajak. Pemerintah Provinsi Banten telah menjalankan berbagai strategi nyata untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah. Nah, beberapa di antaranya adalah yang pertama, digitalisasi layanan pajak melalui Signal, lalu e-Samsat dan Kris Marketplace dan layanan non-tunai. Nah, ini itu untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pembayaran pajak. Selanjutnya itu program pemutihan pajak kendaraan bermotor, di mana program ini menghapus denda dan memberikan keringanan pajak hingga April 2025. Nah, pemutihan menghasilkan 237,59 miliar sekaligus memperbarui data kendaraan. Selanjutnya itu ada ekstensifikasi pajak dan pendataan ulang objek pajak baru seperti hotel kecil, usaha kuliner, reklame mandiri, dan BPHTB di kawasan properti. Selanjutnya itu ada intensifikasi pajak melalui razia kendaraan, penagihan aktif, pemeriksaan lapangan, dan peningkatan pengawasan sektor usaha. Selanjutnya, kerjasama antar instansi meliputi Bapenda, Kepolisian, Jasa Raharja, Bank Banten, BPN, serta pemerintah kabupaten atau kota. Yang terakhir, yaitu pengembangan layanan Samsat, seperti Samsat keliling, Samsat desa, dan gerai Samsat di mall untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak. Jadi, strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah di Provinsi Banten ini sudah berjalan cukup baik, terutama melalui digitalisasi layanan, pemutihan pajak kendaraan, dan penguatan koordinasi antar instansi. Nah, namun beberapa tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, data yang tidak akurat, dan juga serta layanan retribusi yang masih manual tetap perlu diperbaiki. Nah, dengan begitu, kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu mempercepat integrasi sistem digital provinsi dan kabupaten kota, kemudian meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap objek pajak, kemudian meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap objek pajak, kemudian mengembangkan inovasi pada sektor retribusi, dan yang terakhir memperluas edukasi kesadaran pajak kepada masyarakat. Nah, dengan strategi yang tepat, Banten akan dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan memperkuat kemandirian daerah. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.